kita masih ngebahas tentang kondisi yang banyak sekali dialami. Cinta di antara dua wanita, sama ibunya, sama istrinya. Ketika kita ada rezeki, siapa dulu yang diduluin? Gini Ji, kalau misalnya kondisi gawat ketemu gawat, memang ibu. Misalnya gini, ibunya mau masuk rumah sakit, istrinya mau melahirkan. Mana dulu nih yang dianterin? Ibu dulu. Gawat ketemu gawat. Nah, kalau misalnya santai ketemu santai, yang ini istrinya minta antar ke mall. Emaknya minta antar belanja, kan sama-sama santai tuh. Kalau sama-sama santai begini bagaimana? Ya ibu dulu. Tapi kalau gawat ketemu santai, nih misalnya istrinya mau melahirkan, sedangkan ibunya minta anterin ke mall misalnya, maka kudu bininya dulu, gitu loh. Nah makanya itu dia. Jadi situasi itu memang menentukan di dalam kita mengambil satu keputusan. Lagi ke pertanyaan tadi. Oke, ya silakan. Gimana ceritanya jika ibunya udah dikasih, tapi tetap aja minta lagi, nggak ada puasnya. Ada juga yang gitu kan ya? Ada lah. Lah, orang mah rambut bisa sama tapi karakter beda. Ya Bu ya? Ada perempuan tuji yang tipenya kalau dikasih sama anak ya udah terimain wae. Seada-adanya, ya kan? Ada juga orang tua tuh tipenya gak minta sama anak, yang penting anak ngelihatnya seneng juga udah ikut seneng. Betul. Ada juga orang tua itu ibu kalau ngelihat anaknya seneng malah dia senep. Cemburu, ya kan? Cemburu ngelihat anaknya seneng sama bininya, emaknya begini aja. Udah dikasih masih rewel aja. Udah dikasih masih cerita aja ke orang. Dan biasanya yang tipe seperti itu yang bibirnya tipis. Bibir tipis, lipstiknya merah banget. Nah ini kalau kondisinya ibunya kayak gitu gimana? Nah kalau kondisi mertua kayak begitu mak ya, udah dikasih misalnya tapi masih aja, apalagi kalau kagak dikasih cerita-cerita ke orang, antepin aja. Gak usah dilawan, antepin aja. Entar juga kalau udah tua banget, udah berhenti dia kagak ngomel-ngomel. Bagaimana mau ngomel, begini aja. Gitu ya, antepin aja, jangan dibalas. Artinya jangan ditimpalin dengan omongan. Udah kejawab ya Bu ya? Oke selanjutnya ayo. Ayo. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya Bu Linda. Mi, saya mau tanya. Suami saya kan meninggal 2 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Yang jadi permasalahannya sekarang. Iya. Mertua saya itu minta warisan atas nama suami saya. Padahal yang saya tahu warisan itu dari orang tua ke anak, apa dari istri, dari suami ke istri. Nah, malah dia minta banyak lagi warisannya Mi. Itu gimana tuh Mi? Itu yang ibu tahu. Ya coba ditanya ya Ibu ya. Nah gini nih ya, dengerin. Para pemirsa juga yang di rumah mohon maaf. Yang namanya waris itu bukan hanya dari orang tua ke anak. Bisa juga dari anak ke orang tua. Apabila si anak sudah wafat duluan. Ya kan? Sebab yang namanya, makanya sering saya bilang, soal mati itu nggak kudu yang tua dulu. Ya kan? Ini kadang-kadang punya anggapan, kalau udah tua sebentar lagi juga mati. Kalau masih muda katanya mati masih lama, kata siapa? Justru sekarang malaikat Israel seneng nyabut yang muda. Kenapa? Karena yang tua nggak pakai dicabut, keluar sendiri. Pertanyaan dari ibu. Mi, suami saya wafat. Emaknya minta warisan. Ada bagiannya apa enggak? Kan gitu ya Bu ya? Dengerin. Loh, serius banget. Tadi suruh dengerin. Iya. Salah ya, Bukannya begitu, giliran warisan kayaknya serius banget gitu ya. Ya Allah, tapi bener Neng, ilmu itu. Iya. Ilmu faraid ya. Iya, itu nama. Ya Allah. Ponakan gua alim banget. Tahu ilmu faraid. Namanya tahu tapi jabarannya kagak. Iya. Nih, dalam ilmu faraid, dengerin. Apabila ada seorang meninggal, kayak suami ibu, maka emak, mertua, mertua situ, mitoha, ya kan? Maka emaknya almarhum ini ada 2 kemungkinan. Artinya bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Tergantung dari apa? Tergantung kepada situasi dan kondisi. Oke, kalau 1/3 kalau. Nah, kalau dapat 1/3, dengerin. Berarti kan banyak tuh Bu ya. Kalau dapat 1/3, apabila si almarhum kagak punya anak.
ibu nggak punya anak misalnya, almarhum wafat, emaknya dapat sepertiga. Atau almarhum ini dapat sepertiga itu kalau dia punya saudara cuma satu. Almarhum punya saudara cuma satu, tapi anak enggak, misalnya saudara ada satu, maka emak dapat sepertiga. Nah kalau almarhum punya anak, ibu punya anak enggak? Punya. Punya berapa? Banyak. Banyak. Banyak berapa? 3, 4, 2. Hah? Bilang 6 aja kayak takut berapa? Nah, tapi kalau si almarhum ini punya anak atau ada saudaranya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, karena dalam faraid itu 2 aja udah jamak, maka bagian emaknya bukan sepertiga, bagian emaknya adalah 1/6 gitu. Mengerti Bu ya? Ini dan soal bagi waris itu harus disegerakan ya, jangan. Nah, benar. Ikan sepat, ikan gabusnya dari Kerawang. Lebih cepat, lebih bagus daripada nanti pada diambil orang itu bandanya.